Tidak sedikit dari kita justru tertipu dengan ilmu yang kita miliki, sehingga kita merasa lebih pintar daripada orang lain, merasa lebih alim daripada orang lain. Kita harus ingat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fauqa kulli dzi ilmin alim, bahwasanya di atas orang yang berilmu itu masih ada orang lain yang tentunya lebih berilmu daripada dirinya. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man qala ana alimun fahuwa jahilun. Barang siapa yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang berilmu, maka sebenarnya dia adalah orang yang bodoh. Ada sebuah kisah yang menarik yang dialami oleh Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Hatimi, seorang ulama besar, seorang alim yang dijuluki Dr. Maximus oleh orang barat. Beliau suatu ketika naik perahu di lautan. Tidak lama ombak begitu besar, ombak datang, sehingga perahu yang beliau naiki terombang-ambing di atas lautan tadi. Kemudian beliau berkata, wahai ombak, tenanglah, diamlah, karena di atasmu ini adalah lautan ilmu. Jadi beliau memposisikan dan menahbiskan dirinya sebagai lautan ilmu, karena memang dia orang yang alim. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba ada sosok makhluk muncul dari lautan. Kemudian makhluk ini bertanya, wahai Syekh, kalau benar kamu memang orang yang berilmu, kalau memang benar kamu adalah lautan ilmu, saya ingin bertanya. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya akan berguru kepadamu. Tapi kalau tidak bisa menjawab pertanyaan saya, maka kamu harus berguru kepadaku. Baik, kata beliau, apa pertanyaannya? Kemudian makhluk tadi bertanya, seandainya ada seorang suami dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wujud selain manusia. Sebagaimana dulu pernah dialami oleh umat Nabi Musa, dirubah wujudnya menjadi kera. Dan ini cerita yang begitu familiar ya di telinga kita, kisah tentang umat Nabi Musa yang dijadikan kera oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja terjadi ada seseorang dirubah wujudnya menjadi sosok makhluk selain dari manusia. Kemudian pertanyaannya, seandainya ada seorang suami dirubah wujudnya oleh Allah, bagaimana istrinya tadi menjalankan masa iddahnya? Karena dalam ilmu fikih ketika seorang suami berubah wujud, otomatis pernikahannya ini fasah. Fasad. Pernikahannya itu rusak, pernikahannya ini menjadi batal. Otomatis si istri ini kalau berpisah dari suaminya ini harus melakukan iddah, dan iddahnya ini bermacam-macam. Ada kalanya seorang istri ini melakukan iddah karena ditinggal mati suami atau karena ditalak atau dipisah oleh sang suami, dan ini iddahnya berbeda. Makanya pertanyaannya, bagaimana istrinya tadi menjalankan masa iddahnya ketika suaminya dirubah wujudnya oleh Allah? Di sini kemudian Syekh Muhyiddin kebingungan, tidak tahu harus menjawab apa. Jadi dirinya yang mengatakan bahwa lautan ilmu, ternyata diberi pertanyaan seperti ini beliau tidak mampu menjawab. Sehingga beliau menyerah, angkat tangan. Akhirnya makhluk tadi menjelaskan, lihat dulu dijadikan apa suaminya oleh Allah. Seandainya wujudnya dijadikan makhluk yang merupakan benda-benda mati, maka iddah yang dilakukan seorang istri sama dengan iddah ketika ditinggal mati oleh suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Arba'at ashhurin wa asro. Tapi seandainya suami tadi yang dirubah wujudnya, berubah wujud menjadi makhluk hidup, bukan benda yang mati, maka sang istri tadi menjalankan iddah sebagaimana seorang istri yang ditalak oleh suaminya, yaitu iddahnya selama salah satu quru, yaitu 3 kali sucian. Ini kemudian beliau menyadari tentang kekhilafan dirinya yang menyatakan dirinya adalah lautan ilmu. Karena memang beliau sebenarnya orang yang alim. Beliau memang orang yang alamah, orang yang sangat alim. Dan ini pelajaran bagi kita tentunya agar kita jangan sampai tertipu dengan ilmu yang kita miliki. Kita merasa lebih baik, lebih pintar daripada orang lain. Mudah-mudahan